Halo, kita ketemu lagi. Kita lanjut hari ini pelajaran tentang creative writing. Jadi kita menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Tipsnya membuat tulisan bertenaga, yang pertama kita harus jujur. Karena dengan jujur kita berarti menyampaikan semua pokok pikiran kita, perasaan kita, pesan-pesan kita, sampai yang paling dalam, sampai yang paling esen, sampai yang paling intisari. Kemudian temukan audio unik, banyak riset, cari tahu dengan sampai dalam segala sesuatu. Ingat pesan kunci, hindari kalimat klise dengan memperbanyak diksi, perkaya kosakata. Kemudian gunakan kalimat aktif, karena kalimat aktif itu akan mendorong kalimat itu menjadi lebih bertenaga. Gunakan kalimat pendek, jangan terlalu panjang sehingga bikin pembaca menggeh-menggeh alias tidak bisa nafas saat membacanya. Kemudian dia semakin sederhana, itu sebenarnya semakin bertenaga. Ya, kalau misalnya berbunga-bunga tapi tidak ada isinya, itu malah percuma. Kemudian cintai ejaan yang benar, perhatikan logika, perkaya diksi, kosakata, kemudian mainkan indera, kelima indera kita, penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, supaya si pembacanya itu akan terbawa pada tulisan kita. Kemudian jangan lupa untuk swastunting atau self editing. Nah, untuk kita bisa melakukan creative writing, caranya cognition. Jadi kita mempunyai peta pikiran, konsep-konsep apa aja yang akan kita rangkum dalam tulisan kita. Kemudian koleksi data-data berdasarkan kognisi itu, konsep-konsep dan keyword-keyword yang kita miliki. Kemudian lakukan connection atau hubungkan dari data-data yang sudah kita dapatkan dan lanjutkan dengan creation. Artinya dari hubungan-hubungan yang udah kita bikin itu, bikin benang merahnya. Jadi kurasi, kemudian cari benang merah dan perkuat, embody, embrace. Nah, ini dari kolektor ke kreator itu yang pertama ada metacognition ya, metacognitive loop, kemudian metacognitive tool dan skill, terus milestone project, kita mendesain alat berpikir kita. Yang kedua kita koleksi, bagaimana kita mempunyai catatan supaya kita lebih produktif. Jadi ide apa aja yang melintas itu kita segera catat, karena kalau kita catat dia akan lewat. Kemudian how to extract meaning, artinya kita mengekstrak, mengambil sari, intisari, makna-makna dari apa yang kita lihat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita alami. Kemudian contextual tagging, hubungkan itu dengan konteksnya. Kemudian milestone project-nya, kita membuat inbox kreativitas. Kemudian koneksinya, kita membuat network pemikiran antar dot, kemudian membuat idea set, artinya ide-ide itu kita gabungkan, membuat mind mapping, peta pikiran. Jadi milestone project-nya kita membuat sebuah garden digital, kebun digital. Kemudian kreasinya dari notes itu kita membuat kerangka, outline, kemudian extra riset, kita melakukan riset lagi yang lebih dalam dari riset yang sebelumnya. Kemudian kita writing dan editing, menulis, mengembangkan, sekaligus selanjutnya setelah kita udah ada first draft, kita edit. Kemudian milestone project-nya berarti kita bisa mempublish sebuah artikel yang orisinal. Nah, terus kreativitas itu kita datang dari mencerap sesuatu yang dari sekitar kita. Setelah kita kontemplasi, kita endapkan di dalam pikiran, kita ledakkan supaya dia menjadi sebuah ide yang bisa kita kembangkan. Selanjutnya tata supaya dia bisa diterima dengan baik oleh pembaca. Nah, hambatan dalam creative writing itu antara lain takut. Nah, semua ini sebenarnya kita butuh waktu, butuh milestone. Semakin kita melatih akan semakin bagus. Kemudian hambatan berikutnya ragu. Yakinlah bahwa masing-masing orang punya pengalaman dan perspektif yang berbeda, yang jika itu dibagikan kepada orang lain akan sangat berguna.
Kalau kita macet, kemungkinan ada beberapa hal, antara lain mungkin kita kurang menguasai materi atau kita tidak membuat outline kerangka yang jelas. Hambatan klise bisa kita hadapi dengan banyak membaca, memperkaya diksi, memperbanyak wawasan, kemudian memiliki mindset out of the box. Jadi bikin list beberapa hal yang dia sepertinya makin menggabungkan dari beberapa hal interkontekstual dan intertekstual. Kemudian kalau hambatan malas, otomatis kita harus melawan dengan awahuma pakso, harus dipaksa. Jadi writing is habit, sediakan waktu di dalam hidup kita ini seharinya, misalnya jam 3 pada tahajud sampai mau subuh, atau sore waktu senggang, atau waktu-waktu di mana otak kita merasa lancar menulis ya. Jadi duduk, diam selama 15-20 menit minimal untuk memaksa diri kita menulis. Kemudian ingat motivasi kita, alasan kita menulis itu apa. Jadi biasanya kalau kita macet, males, itu kalau ada dorongan motivasi kita akan maju lagi. Hambatan lainnya adalah bagaimana mulai. Jadi jangan ragu bahwa semua itu dimulai dari satu huruf. Selanjutnya sampai ribuan huruf. Ya, semakin kita banyak menulis, maka akan semakin banyak opportunities, kesempatan kita memperbaiki tulisan kita. Nah, taking note ini kalau tulisan itu kita tidak wadahi, alias kita biarkan dia lewat, nah dia tidak akan mampu kita serap dengan baik. Jadi semua insight, semua masukan, semua info itu kita masukkan dalam kotak kita, wadah kita, kemudian dengan kombinasi magic kita produce itu menjadi hasil tulisan yang mengandung kekayaan dan sesuatu yang baru. Nah, kalau writer block kadang-kadang itu karena kita terlalu memaksa diri untuk produktif sehingga tidak memberikan waktu bagi kita menjalankan kehidupan dengan balance. Jadi yang benar adalah sediakan waktu untuk menulis, tapi sediakan waktu juga untuk kegiatan dan aktivitas yang lainnya. Tentang creativity sweet spot, menurut para researcher, dia ada di antara procrastinator dan procrastinator. Jadi kalau kita tergesa-gesa, karya itu akan jadi, tapi juga so-so aja, tidak kreatif banget. Tapi kalau kita menunda terus, mungkin kita tidak akan menciptakan sesuatu. Dia terletak di antaranya. Nah ini, jadi kalau kita kira kita masih nunggu-nunggu mood, ya bisa, tunggu aja, mungkin kita dapat sesuatu trigger yang itu mendorong kita menulis dengan lebih kreatif, tapi jangan terlalu lambat. Nah, ketika kita menulis, kadang-kadang di awal tuh kita merasa, oh ini tulisanku bagus, tapi ketika di tengah jalan kita merasa, oh ini tricky, ini crap, wah aduh jelek banget nih. Tapi setelah kita baca ulang, kemudian kita perbaiki, oh ya mungkin ini bagus, sampai akhirnya kita tahu bahwa oh ini tulisan lumayan. Nah, kalau kata yang kita gunakan biasanya adalah kata-kata yang orang tahu tapi mereka tidak tahu bagaimana mengatakannya. Itu sweet spot ya. Jadi good writing itu di situ antara word clarity dan word diversity. Nah, ini tadi untuk mengakhiri writer's block kita harus mengumpulkan supply data yang sebanyak mungkin. Kemudian sewaktu-waktu kita ucapkan dengan kalimat yang verbal, talk it out. Nah, dari situ kita biasanya dapat memulai dengan kelimpahan. Gitu ya. Jadi ada mitos menulis bahwa harus sendiri, harus ada sesuatu yang di gua segala macam, itu sebenarnya enggak. Jadi nulis itu bisa kita lakukan di mana aja, kapan aja sebenarnya ya. Tulis aja dengan cepat, kemudian speak them out loud, kemudian gunakan social experience kita, conversation kita untuk mengimprove pikiran kita.
Kemudian audience building artinya kita membangun pembaca kita balance antara open dan owned platform. Nah, yang lebih jago lagi kalau kita berhasil membuat personal monopoly. Jadi yang bicara atau menulis tentang topik tersebut hanya kita. Itu butuh waktu yang mungkin agak lama. Itu yang bisa kita bahas kali ini. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Oke.